Bab 57. Asal-usul yang kasihan. Di dalam aula, wanita itu tertawa, "Guru, menurutku kau seharusnya menerimanya." "Kenapa?" tanya Biksu Dao. "Bagaimana kalau ia benar-benar mendapat peringkat pertama dalam pertarungan kali ini?" ujar wanita itu. Biksu Dao diam. Wanita itu lanjut berkata, "Bahkan jika ia tak bisa mendapat juara pertama, apakah ia begitu buruk?" Biksu Dao berkata, "Aku tak takut pada klan naga. Yang aku khawatirkan adalah keluargaan, dan anak itu memiliki beban karma yang besar." Wanita itu tersenyum. "Kalau guru pernah berpikiran membangkitkan kembali sekte Dao, maka ini adalah kesempatan terbaik. Kalau guru hanya ingin menikmati hari tua, maka biarkan ia pergi." Biksu Dao terdiam sejenak, kemudian menoleh ke arah prasasti di atas meja. Setelah sejenak, ia pun berjalan keluar. Di luar, Biksu Dao menatap Sander. "Mulai sekarang, kau adalah orang sekte Dao." Sander dengan tulus memberi hormat kepada guru. Biksu Dao tersenyum. "Pertarungan itu akan diadakan 1 tahun lagi, yang berarti kau hanya memiliki waktu 1 tahun. Aku hanya membutuhkan uang," ujar Sander. Biksu Dao menggeleng, "Tak ada." Sander meragu sejenak, "Sebisanya saja, bisa tidak?" Biksu Dao segera menggeleng, "Tak ada." Sander tak bisa berkata-kata. "Aku hanya bisa memberikan sedikit petunjuk dalam berkultivasi. Mengenai hal lainnya, jangan banyak berharap. Bukan karena aku pelit, ketika aku mengambil alih sekte Dao, bahkan sebutir beras pun tak ada." Sander terdiam. "Selain itu, kau harus membangun tempat tinggalmu sendiri." "Sander, aku tinggal di dalam aula tua ini. Kalau ada masalah, kau bisa mencariku di sini." Usai bicara, ia pun pergi. Sander benar-benar merasa tak berdaya. Saat ini, wanita itu berjalan ke depan Sander, dan berkata sambil tersenyum, "Adik seperguruan, halo, namaku Sisil Nanling." Sander meragu sejenak, "Kak Sisil." Sisil tersenyum, "Tugasmu sekarang adalah membangun sebuah rumah. Namun karena sudah akan segera gelap, kau bisa memulainya besok." "Baiklah," ujar Sander. Sisil tersenyum, "Aku akan memasak dulu." Lah mengangkat keranjang bambu dan pergi. Sander melihat sekeliling, kelihatannya situasi di sini benar-benar menyedihkan. "Tuan Pagoda, apakah sekte Dao benar-benar pernah berjaya?" "Ya," jawab Pagoda kecil. Sander menggeleng, "Kok bisa merosot hingga sedemikian rupa? Mungkin pencuri pun tak tega untuk bertindak." "Pagoda kecil." Sander mendesah, bukan merasa tak puas, ia hanya ingin mengubah lingkungan di sini. Kini dirinya adalah orang sekte Dao. Sander duduk bersila di lantai, lalu mulai berkultivasi. Setiap kali ia berkultivasi, hatinya akan terasa sakit. Membakar kristal emas. Saat ini ia hanya memiliki 470.000 kristal emas. Kelihatannya banyak, sebenarnya sangat sedikit, karena setiap kali berkultivasi, setidaknya memerlukan puluhan ribu kristal emas. Semakin lama berkultivasi, yang dibutuhkan akan lebih banyak. Tanpa adanya pemasukan, kalau terus seperti ini ia akan benar-benar kehabisan kristal emas. Setidaknya, jika berkultivasi setiap hari, dalam waktu sebulan ia akan kehabisan kristal emas. Perlu mencari cara untuk mendapatkan uang. Sander menarik kembali pikirannya, berkonsentrasi, lalu mulai menyerap kristal emas. Setelah beberapa saat, Sander mendengar suara langkah kaki. Ia membuka matanya, dan Sisil berjalan ke arahnya. "Adik seperguruan, sudah waktunya makan." Sander mengangguk, "Baiklah." Keduanya masuk ke aula besar yang sangat usang, dan meja makan adalah sebuah meja kayu dengan 3 kaki. Namun, hidangan makanannya sangat berlimpah. 5 hidangan dan 1 sup.
Biksu Dao tersenyum, kita semua orang sendiri, jangan sungkan. La pun mulai makan. Sander juga mulai makan. Tiba-tiba, Biksu Dao berkata, Sander, kau adalah kultivator pedang, artinya kau punya guru seorang kultivator pedang, siapa gurumu? Aku tak tahu namanya, hanya tahu ia suka mengenakan gaun polos, jadi aku memanggilnya kakak gaun polos. Jawab Sander, gaun polos. Biksu Dao mengerutkan kening, ia tak ingat ada orang seperti itu. Biksu Dao bertanya lagi, apa tingkatannya? Aku hanya tahu ia adalah seorang dewa pedang hebat. Pagoda kecil. Dewa pedang hebat. Biksu Dao mengangguk dan tak bertanya lagi. Dewa pedang hebat, itu sudah merupakan tokoh besar di dataran tengah negara es. Biksu Dao tak bertanya lebih banyak. Setiap orang memiliki privasi masing-masing. Sisil tiba-tiba berkata, adik seperguruan, karena kau seorang kultivator pedang, apakah kau bisa mengendarai pedang? Sander mengangguk, bisa, namun, tak bisa terlalu lama. Itu sangat bagus, nanti kita bisa pergi ke kota Yong dengan mengendarai pedang. Sander menatap Sisil, kota Yong. Sisil mengangguk, sekte Dao kita sangat terpencil, kota terdekat kita adalah kota Yong, itu pun berada ribuan mil dari sini. Tak ada portal teleportasi di sini, setiap kali pergi ke sana, aku harus terbang di udara untuk waktu yang cukup lama, itu sangat melelahkan. Jika kakak seperguruan ingin ke sana lain kali aku bisa membawamu, ujar Sander. Baiklah, jawab Sisil. Usai makan, Sander pergi keluar aula, duduk di tangga batu, lalu mengeluarkan pedang Hang Dao, lah bisa merasakan jiwa Grace di dalamnya. Grace, klan Eterna. Sander perlahan menutup kedua matanya. Kalau pergi ke klan Eterna untuk mengambil pedang sekarang, sepertinya sama sekali tak mungkin. Harus menunggu kesempatan yang tepat. Melihat pedang Hang Dao di tangannya, Sander merasa hatinya seperti diiris pisau. Seharusnya saat itu dirinya yang mati. Tuan Pagoda, aku ingin membantai seluruh klan naga. Pagoda kecil tetap diam. Sander melihat ke langit, aku tahu, hal yang tak bisa dilakukan, lebih baik jangan dikatakan. Pandangannya perlahan menjadi dingin. Pada saat ini, Sisil tiba-tiba muncul di sampingnya, aku tak mengganggumu, bukan? Sander menyimpan pedang Hang Dao miliknya, dan menggeleng. Sisil duduk tak jauh dari Sander, sekarang sekte Dao akhirnya bertambah satu orang lagi, rasanya sangat baik. Sander agak penasaran, apakah selama ini di sekte Dao hanya ada kakak dan guru? Ya. Sander menatap Sisil, kakak seperguruan, keluargamu ada di mana? Sisil diam. Maaf, ujar Sander. Sisil tersenyum, apa yang kau pikirkan? Mereka masih hidup, sebenarnya, aku adalah orang klan Nanling. Sander terkejut. Itu salah satu dari 6 klan besar. Terkejut, ujar Sisil. Sander mengangguk. Dalam pagoda kecil, suara kecil terdengar, klan Nanling, ia adalah keturunan orang itu. Sebenarnya, aku hanyalah seorang anak haram, ujar Sisil. Sisil merapikan rambutnya, ibuku berasal dari keluarga biasa, karena mengenal pemimpin muda klan Nanling, ia melahirkanku. Pemimpin klan Nanling sama sekali tak mungkin setuju dengan pernikahan mereka, jadi kami tak pernah mendapat pengakuan dari klan Nanling. Kini ayahku adalah pemimpin klan Nanling, namun hingga ibuku menghembuskan napas terakhirnya, ayahku tak pernah mengunjungi kami, aku tahu ia sudah melupakan kami. Sisil tiba-tiba menoleh ke arah Sander, adik seperguruan, kau tak akan memandang rendah diriku, kan? Sander langsung menggeleng, sebenarnya, aku juga anak haram. Sisil kaget, anak haram. Tuan Pagoda memberitahuku,
sebenarnya aku adalah anak haram keluarga Ye. Di alam semesta Guanxuan, keluarga Ye adalah keluarga besar yang sangat hebat, dan ayahku adalah seorang menantu yang masuk ke keluarga wanita. Ujar Sander. Pagoda kecil. Sisil berkata dengan serius, adik seperguruan, dengan bakatmu yang hebat, jika keluarga Ye tahu, mereka pasti akan menerimamu. Tak akan, Tuan Pagoda memberitahuku, kalau keluarga Ye tahu akan keberadaanku, mereka akan memburuku. Bagaimanapun, hal ini memalukan. Sisil terdiam. Lah tahu, keluarga besar sangat memperhatikan reputasi. Sander berbaring di tangga batu, aku akan berusaha mengubah nasibku. Mendengar itu, Sisil menatap Sander dengan tatapan berbeda. Harus diakui, pria yang percaya diri selalu memancarkan pesona yang khusus. Sejenak kemudian, Sisil bertanya, adik seperguruan, apakah kau membenci ayahmu? Sander berpikir sejenak, tidak. Aku malah merasa ia cukup kasihan. Hidup dengan mengandalkan wanita, entah apa yang ia pikirkan. Pagoda kecil. Seseorang. Suara misterius tiba-tiba berkata, Pagoda kecil, apakah kau sudah memikirkan bagaimana kelak kau akan mati? Pagoda kecil. Aku pikir diriku sudah cukup malang. Sekarang kelihatannya, kau lebih malang dariku. Ujar Sisil. Bersambung. Bab 58. Tak bisa dideskripsikan. Sander duduk di depan pintu aula sepanjang malam, dan keesokan harinya, ia memasuki aula utama. Entah apa yang ia bicarakan dengan Biksu Dao, tak lama kemudian, ia meninggalkan aula utama. Sisil datang mencarinya. Hari ini ia mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, matanya memukau, sangat cantik. Adik seperguruan, ayo pergi, ujarnya. Keduanya sudah janjian akan pergi berbelanja ke kota Yong pagi ini. Sekte Dao memang sangat menyedihkan. Sander memutuskan untuk merenovasi Sekte Dao, terutama pintu gerbang dan aula utama. Setelah mengangguk, Sander membuka telapak tangannya, sebuah pedang energi pun muncul di tangannya. Sekejap kemudian, pedang energi membesar beberapa kali lipat dan berhenti dengan mantap di depannya serta Sisil. Sisil agak bersemangat, ia segera naik dan Sander juga naik. Tentu saja, ia menjaga jarak yang cukup jauh dengan Sisil. Meski jarak mereka lumayan jauh, Sander masih mencium aroma herbal yang menyegarkan hati. Sander berkonsentrasi dan pedang pun melesat ke langit, dalam sekejap mata, menembus lapisan awan dan menghilang di ujung langit. Sisil menoleh ke bawah, melihat gunung-gunung di bawah semakin kecil, ia sangat bersemangat, adik seperguruan, kecepatanmu benar-benar cepat. Sander tersenyum, namun tak mengatakan apa-apa. Keduanya terbang di antara awan. Kecepatan terbang dengan pedang, tentu saja jauh lebih cepat daripada terbang biasa, kurang dari 10 menit, keduanya tiba di kota Yong. Sebelum benar-benar tiba di kota Yong, keduanya berhenti, lalu berjalan menuju gerbang kota. Wajah Sisil sedikit memerah, adik seperguruan, terbang dengan pedang benar-benar menyenangkan. Sander hanya tersenyum. Sisil memuji, sayangnya, kondisi tubuhku tak begitu baik, aku hanya bisa berlatih beberapa seni sihir. Sander agak heran, sihir? Sisil mengangguk, ya, aku tahu banyak seni sihir, bahkan ada beberapa sihir terlarang. Namun, aku biasanya tak bertarung. Sander sedikit penasaran, dan masih ingin bertanya, namun tiba-tiba terdengar suara ribut. Mereka berdua melihat ke arah suara, di gerbang kota di kejauhan, sekelompok orang sedang mengelilingi seseorang, tidak, itu manusia setengah binatang. Itu adalah seorang wanita, kedua tangan dan kakinya penuh dengan berbagai jenis sisik berwarna merah.
Di wajah dan bagian atas tubuhnya juga ditutupi oleh sisik merah yang aneh, itu terlihat sangat menakutkan. Saat ini, semua orang sedang mencemoohnya. Sisil tiba-tiba berbisik, itu adalah manusia setengah siluman. Manusia setengah siluman, ujar Sander. Sisil mengangguk, ya, ini adalah makhluk yang lahir karena hubungan antara siluman dan manusia. Kalau keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa, keturunan mereka akan memiliki titik awal yang tinggi, bisa langsung bermetamorfosis bebas antara bentuk manusia atau bentuk siluman. Namun, jika salah satu pihak lemah, itu akan membuat keturunannya menjadi manusia setengah siluman. Sander sekali lagi melihat ke makhluk yang masih muda itu. Wajahnya masih muda, namun matanya sangat dingin. Sisil berbisik, makhluk seperti dia tak diakui oleh manusia maupun siluman, pada akhirnya ia akan dijual untuk dijadikan budak. Sander berpikir sejenak, lalu berjalan menuju makhluk itu. Sisil segera mengikutinya. Di sekitar, orang-orang terus mencemooh makhluk di dalam kandang. Sander berjalan ke depan kandang, memerhatikan makhluk itu sejenak, lalu melihat pria gemuk di samping, berapa harganya? Semua orang melihat ke Sander. Pria gemuk itu tertawa, kau mau membelinya? Sander mengangguk. 10.000 kristal emas, ujarnya. Semua orang terkejut mendengar harga ini. Itu bukanlah jumlah yang sedikit. Namun, Sander tak banyak bicara. Ia langsung mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada pria gemuk itu. Sekarang dia milikmu, ujar pihak lawan setelah menyimpan cincin penyimpanan itu. Kemudian berbalik dan pergi. Pada saat ini, makhluk itu melirik pria gemuk yang berjalan pergi. Sander melirik orang-orang di sekitar, kalian sudah bisa bubar. Orang-orang pun segera pergi. Namun mereka masih terus mencemooh makhluk itu. Sander menatap makhluk itu, dan makhluk itu juga menatapnya. Sander berkata, kau bebas sekarang. Makhluk itu tersenyum sinis, trik apa yang ingin kau mainkan? Kemarahan, kebencian, ketidaksenangan, semuanya tak berguna. Untuk mengubah takdirmu, kau harus berjuang. Aku menyelamatkanmu karena dua alasan. Pertama, aku tiba-tiba ingin berbuat baik. Kedua, 10.000 kristal emas bagiku bukan jumlah yang banyak, aku masih mampu membayarnya, itu saja. Makhluk itu menatap Sander, aku hanya makhluk siluman biasa. Kebaikanmu hari ini tak akan mendapatkan balasan apapun di masa depan. Sisil tak kuasa menahan tawa. Sander berpikir sejenak, aku juga suka membaca buku, namun jarang membaca yang seperti ini. Aku sarankan kau juga jangan terlalu terobsesi. Setelah berkata demikian, ia pergi menuju pusat kota bersama Sisil. Makhluk itu memandang Sander, diam sejenak, lalu berlari ke arah pegunungan yang jauh. Dalam sekejap, ia benar-benar menghilang di dalam hutan. Di dalam hutan, ia berlari sambil berkata, Guru, apakah kau yakin orang itu memiliki nasib yang luar biasa? Sebuah suara tiba-tiba terdengar, ya, meski sangat tersembunyi, bagaimana mungkin aku tak bisa merasakannya? Orang itu memiliki beberapa keberuntungan khusus. Kalau tadi kau menyerangnya, kemungkinan besar bisa membunuhnya dan menelan nasibnya. Makhluk itu berkata dengan serius, tak terlihat seperti orang jahat. Dalam pertempuran yang akan datang hanya ada kalah dan menang. Kalau kau tak membunuhnya dan menelan nasibnya, bagaimana kau bisa bersaing dengan yang lain? Makhluk itu menggeleng, dia mengeluarkan uang untuk menyelamatkanku. Aku tak bisa melakukan itu. Suara itu diam sejenak, aku beritahu kau, seringkali kita tak bisa berbaik hati, karena kau akan kalah karena kebaikan hati itu. Namun membunuhnya tak sesuai dengan hati nuraniku, ujar makhluk itu. Baiklah,
hal-hal yang membelakangi hati nurani memang tak baik dilakukan. Makhluk itu menyeringai, "Guru, apakah kau benar-benar pernah bertarung dengan Master Pedang Dunia Manusia?" Suara itu berkata, "Tentu saja. Kau pikir gurumu ini membual? Saat itu aku sangat hebat. Tahukah kau siapa Master Pedang Dunia Manusia?" Waktu itu ia melarikan diri begitu melihatku. Makhluk itu menggeleng, ia tak terlalu mengenal Master Pedang Dunia Manusia. Apakah pihak lawan benar-benar sangat kuat? Suara itu berkata dengan tenang, "Ya." Namun yang benar-benar tak terkalahkan adalah adik perempuannya. Cekak-cekak, memikirkannya saja aku merasa merinding. Makhluk itu bingung, "Adik?" "Ya, istrinya juga." Pokoknya benar-benar tak masuk akal. Makhluk itu ingin bertanya lebih lanjut, namun suara itu berkata, "Tak perlu membicarakan topik ini lagi. Ayo, pergi cari aura keberuntungan. Jika ada tuannya, kita gantung mereka." Makhluk itu bertanya, "Guru, metode ini cukup kejam. Kau belajar itu dari siapa?" "Dari Master Pedang Dunia Manusia. Aku dulu pernah ditipu olehnya. Dia benar-benar tak tahu malu. Aku beritahu kau, aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang tak tahu malu seperti dia." Pokoknya sulit dideskripsikan. Makhluk itu terdiam. Bersambung.